khususnya untuk kebidanan. Untuk wilayah Napan ini cakupan ibu hamilnya besar, tetapi kesadaran untuk pemeriksaan kehamilannya itu menurun, sangat menurun, di mana didapatkan bahwa ibu hamil itu ada yang 5 bulan baru dikontak katanya. Sementara yang sebelumnya itu dari desa lain, 9 desa ini, 8 desa ini sebelumnya mereka yang mengalami keterbelakangan. Tapi pada akhir-akhir ini di 2020, 19 ke menuju 20, kayaknya dia mulai menurun untuk Natal. Sementara dia adalah desa induk yang sebenarnya dia menjadi panutan untuk 8-nya. Jadi itu juga masih banyak. Nah, untuk Napan ini puskesmas berada di dalamnya. Kami bilang ada 6 orang PNS dengan 8 orang magang, 9 orang magang. Mengingat karena ketenagaan yang ada di dalam seperti itu, pagi ini kedatangan saya, sebenarnya usulan saya ini juga tidak bisa dibenarkan karena usulan saya ini sebenarnya dia hadir di dalam sebuah musdes, menuju ke musdes. Jadi kedatangan saya ini kalau boleh di sini, kalau boleh kita mempersiapkan 1 orang tenaga bidan yang dipersiapkan untuk mempertanggungjawabkan wilayah desa Napan. Mengingat di sini adalah kampung KB. Nah, kampung KB kalau nanti kalau kami dari PNS, kami bisa-bisa saja masuk. Tetapi mengingat ada adik-adik kita banyak, jadi terus mereka adalah magang. Jadi untuk pagi ini saya datang membawa adik ini, kalau memang ada kebijaksanaan lain, mungkin kita bisa masukkan untuk penanggung jawab desa Napan. Nanti ke depannya itu tetap dipantau untuk kami sebagai PNS tetap bertanggung jawab, ada ibu juga di dalam. Terus kami juga ada di dalam, kami untuk pantau tentang keakuratan data. Karena terus terang kita berbeda data. Jumlah pasangan usia subur juga simpang siur, sementara ada kampung KB, wanita usia subur, remaja, ibu hamil dan data penduduk. Antara medis dengan kantor desa harus sama. Jadi kami kesulitannya tidak ada keseragaman data. Jadi kami ingin berkonfirmasi langsung juga, kecuali tadi masuk kembali ke sini, atau juga ada tenaga kami yang bertanggung jawab di sini, sehingga apabila semua data itu sudah real, kami bisa kumulatif per bulan, jadi sasarannya terbawa. Jadi pada akhir tahun depannya kita tidak perlu pendataan lagi, karena dari dia, kalau ada kelahiran dia akan bertambah, ada kematian dia akan berkurang, menuju itu. Jadi setiap tahun kita tidak perlu pendataan lagi. Atau mungkin ada yang pindahan masuk, tinggal kita tambahkan di laki perempuan. Jadi itu mulai dari awal sampai akhir, seperti itu. Jadi karena ada kampung kami juga di sini, tetapi ini karena berkaitannya dana, saya hanya mengusulkan seperti itu. Masalah yang sebenarnya dinafas seperti itu. Terima kasih. 250. Kalau saya melihat yang kontrak desa Fainate, di situ ada undang-undangnya, apa semua juga jelas, tetapi di situ muncul dalam SK bahwa itu 1 juta per bulan. Tetapi tidak salah waktu itu, kalau yang di pinggir jalan untuk start awal dibayar dengan 750 karena transportasinya lancar. Tetapi kalau di pedalaman itu 1 juta. Tetapi kayaknya juknis yang diberikan itu 1.250. Kalau untuk pengalaman untuk desa Bahas, dia start awalnya 750, kemudian sekarang dia posisi kontrak desanya di 1 juta. Seperti itu. Keberadaan saya juga, saya menyadari bahwa sebelumnya ini di pertengahan jalan, sebenarnya hal semacam ini dimusyawarahkan untuk dalam musdus. Ini juga pusat KB, kampung KB. Jadi kehadiran saya tidak memaksa, tapi saya hanya menyampaikan yang sebenarnya seperti itu. Jemput informasi lagi itu
kayaknya akan tetap terbengkalai. Karena selama ini harapannya hanya dari kader saja. Kader saja yang melakukan laporan ke sana. Kalau laporannya masuk ke pengaruh COVID ini berbulan-bulan tidak ini pun otomatis laporan tidak ada kesalahan. Jadi tumpang tindih dengan desa. Tapi kalau ada dari kita pakai dari tenaga itu untuk bidang desa itu, dia akan jemput data dari sini. Jadi data yang dibawa ke sana sama persis dengan data yang ada di desa. Terus menyangkut yang pemeriksa apa ibu bidan itu sudah ada peringatan-peringatan, ada informasi awal bahwa kalau sudah mungkin paling lambat mungkin 3 bulan ya, paling lambat 3 bulan itu harus sudah dipositifkan orang itu sudah hamil atau tidak. Karena kadang 1 bulan lewat tapi bulan kedua datang. Tapi mungkin seperti itu. Ini hanya itu analisa saya secara. Tapi nanti kalau saya salah ya. Penuhnya lagi untuk ada bukan bertanggung jawab untuk dari desa mana saja, tapi fokusnya adalah desa mana. Seperti itu. Nanti kami juga turun tangan untuk membantu itu. Seperti itu. Molok Mangka. Baik, terima kasih. Kewalahan kalau setiap kantor posyandu itu kewalahan. Bidan desanya tidak ada, letaklah di puskesmas. Jadi data yang mau masuk ke puskesmas itu memang melalui ibu dan kewalahan harga diri. Jadi kalau memang sampai ada, ya kita terima saja. Karena memang itu dia melekat langsung dengan desa. Karena selama ini kan biasa yang bilang desa itu Ibu Ati, Ibu Trudis, tapi yang posisinya kan ke desa lain. Tidak selamanya di Napan. Selamat pagi. Ya, tidak selamanya di Napan, mereka harus rolling tuh ke desa-desa lain. Jadi kita Napan ini kosong, tidak ada bidan. Jadi mungkin Kalau si orang kami jadwal itu yang tadi saya sampaikan ke jalan kami 6 PNS, 9 orang magang. Nah, yang di masalah yang ditemui itu saya biasanya misalnya apa? Jadwal posyandu lansia itu di konvensi ini dengan ini. Jadi kadang itu kita sebagai jadwalnya pas keluar ke desa yang lain, sementara Napan punya kosong. Jadi kadang itu kader yang di konven mengeluh, petugasnya siapa? Sementara kita sudah di desa lain, Napan yang diinduk dia kosong. Sementara pelaporan harus berjalan. Timbangannya tidak ada, petugasnya apalagi tidak ada. Kita mau tarik lagi, yang lain sudah di desa. Jadi kita mau di desa yang lain, kita mau tarik dia dari desa yang lain, tetapi sutar tidak bisa lagi. Nanti dia lepas yang di sana, di sini tetap kosong. Jadi kadang yang terjadi seperti itu. Jadi kita mau mengukur kualitasnya. Jadi kadang kita mau menarik orang untuk menempatkan di situ ya hanya sekedar untuk menimbang, mengukur tinggi badan apa semua, tetapi melihat dari kualitasnya belum benar. Penyuluhannya ini untuk mengidentifikasi itu semua karena kita keterbatasan tenaga. Jadi kalau ada penanggung jawabnya, dia sudah bertanggung jawab penuh. Sasaran saya sekian, yang tidak hadir yang saya kejar adalah kakak yang ini. Yang demi masalah ya ada perangkat desa bisa dimunculkan seperti itu. Ya, saya pikir kalau dari aspek regulasi, Ibu Bidan mungkin melihatnya memungkinkan, maka seperti itu kan hanya dari aspek regulasi yang disampaikan oleh Kakak Maksi tadi memungkinkan untuk kita penempatan bidan desa. Ini yang tadi diangkat oleh Kakak Maksi. Kalau itu memungkinkan berarti susah kita terima. Karena kami kan tidak punya acuan regulasi atau aturan yang sampai kami sudah terima lalu bilang ini kita dekat dengan puskesmas jadi tidak boleh kah apa segala macam. Itu mungkin yang dimaksud oleh Kakak Maksi kah atau bagaimana? Ya, karena di desa Napan ini memiliki satu sarana kesehatan itu adalah puskesmas.
Jadi apa bisa kita, karena kalau sudah kita biaya bidan desa berarti dia harus punya desa. Dia tidak harus juga, artinya dia tidak semacam seorang petugas yang datang hanya ambil data dan dia diantar, tidak. Dia kalau kita sudah biaya dari desa berarti dia harus betul-betul di desa itu melayani masyarakat di desa. Dia tidak bisa semua seperti seorang petugas kesehatan yang datang ambil data dan antar ke puskesmas, tidak seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah ketika dia sudah kami terima sebagai bidan desa di sini, berarti dia lepas magangnya di sana kah atau bagaimana? Untuk masalah itu, Karena supaya fokus dia hanya bisa fokus di desa, dan sampai dia harus magang di sana, dia harus dua tempat. Jadi ini kata nonton naik. Jadi jangan sampai dia berkantor, tapi jadikan ini sebagai tempat untuk datang saja untuk ambil data dan pulang kembali ke sana. Mungkin yang dimaksud adalah kalau sudah jadi bidan desa berarti dia berkantor di sini setiap hari. Seperti aparat desa seperti kami. Mungkin dikelirkan memang supaya nanti kita jangan. Masalah ini keputusannya, minta maaf, saya juga belum sampaikan kepada Ibu Elis selaku PLH. Karena tujuan beliau juga pemutahiran data ini untuk mempermudah pelayanan. Jadi saya sempat mengingat itu tadi, sempat di sini bahwa di sini kampung KB, terserah ini saya mengusulkan, terserah nanti di sini mau kampung KB mau penanggung jawabnya seperti apa kaitannya dengan dana. Nah, kemudian tadi sempat saya singgung juga bahwa di sini bukan Polindes, tapi mungkin tadi salah satu usulannya adalah kampung KB karena dia harus lepas dari puskesmas. Kalau misalnya dia lepas dari puskesmas juga, dia di sini, oke lah. Tetapi puskesmas adalah sarana mapan. Jadi segala sesuatunya ditemukan, pelayannya tetap masuk ke mapan. Tapi itu nanti harus disepakati bersama. Kalau memang dari desa juga sudah mengetahui hal itu, jangan sampai nanti adiknya juga dipermasalahkan atau seperti apa. Tapi nanti saya juga konfirmasi lagi dengan ibu kepala. Mungkin dia akan mau saja, tetapi kembali lagi kepada desa. Jadi sarannya tadi sudah di puskesmas. Nanti terserah dari adik Santi mau terlepas dari puskesmas sebagai magang, dia statusnya adalah kontrak desa, terserah. Tetapi tidak mungkin dia melakukan pemeriksaan ARC di sini. Tetapi yang dia dapatkan di sini masuknya di apa atau seperti apa, saya akan konfirmasi lagi ke Ibu Iris. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah di Natal ini kan sudah ada sarana kesehatan. Di desa kalau kita mau untuk anggarkan untuk bidan desa, berarti bidan itu dia harus betul-betul dia mengabdi pada desa itu supaya kita mendanai itu, sehingga pelayanan masyarakat di desa itu dia dekatnya dengan bidan desa itu, dia tidak terfokus pada puskesmas. Apa mungkin ada regulasi yang di dalam satu desa ada dua sarana kesehatan, satu desa ada dua sarana kesehatan. Kalau kita sudah biaya dari dana desa berarti dia harus dia tidak bisa di desa ini, dia tidak bisa harus ke puskesmas, atau bisa ada regulasi yang dalam satu desa ada dua sarana kesehatan. Kalau ada ya kita bisa, karena kita punya orang datang, perlu kita harus diperhatikan. Waktu itu kita usulkan supaya ada Polindes di sini, tapi tidak boleh. Kan sudah ada puskesmas. Di dus itu selalu kita angkat itu. Kalau memang ada tenaga, bagaimana kita harus biar bantu kita. Memang kita kesulitan. Haim paksa yang kami tidak jurusan di situ, haim tuilan untuk laporkan. Haim tuilan, haim karang. Haime tentu itu tidak pas, tidak simpel dengan kesehatan kami.
Kalau memang ini diperbolehkan, ya dia bantu kita. Nanti segala pengobatan apa pemeriksaan kan langsung bisa. Itu kan kita punya sudah polindes berarti semua sudah didiskusikan. Kalau mau pertahankan supaya polindes di sini baru bisa ada kan itu. Tidak mungkin kita buat itu. Tidak akan diterima. Ini Anton, baik ini PR untuk kita bersama memikirkan hal itu. Saya akan tetap mencari informasi lagi. Saya contoh seperti rumah sakit umum. Rumah sakit umum adalah wilayah desa situ dan dia memiliki rumah sakit umum untuk desanya. Tetapi dia tetap lakukan investigasi. Nanti ini apa? Kita sama-sama mencari solusinya misalnya seperti apa. Kalau memang dari tanggapan ibu sekalian seperti itu, apalagi Mama Jena juga mantan kader misalnya yang seperti itu, saya kembalikan kepada Bapak Desa dengan jajarannya mungkin solusi yang terbaik seperti apa. Karena saya juga untuk informasi-informasi yang seperti itu, saya juga ini karena saya tidak tahu kalau untuk sementara juga yang ada di sini sekarang Kampung KB. Nah saya juga membaca lebih jauh untuk Kampung KB ini juga masih sangat rendah dan belum sama sekali saya menggali ke sana. Jadi ini saya kembalikan lagi kepada kita semua. Solusi terbaik seperti apa? Seperti itu. Sebenarnya cara tambang sih itu yang dimaksud tadi ada singgung masalah kampung tadi itu. Ya mungkin dia semacam itu jembatan. Jadi untuk mendata tenaga pus apa yang model-model begitu itu lebih termakan. Terus yang macam pengontrolan yang baru-baru penanganan stunting yang dalam notabene itu kita serahkan uang laku itu paling tidak yang melakukan kunjung untuk rutin sehingga ada peningkatan zat sampai mereka salah gunakan uang dan sudah tidak terbengkalai, tidak terkontrol bagus, mungkin lewat yang macam di bidang desa ini juga penting. Ini mungkin menyangkut hal bukan hanya data, tapi ya sekaligus sebagai jembatan kalau menemui persoalan maka akan diantar bahwa ini di bagian sini ada satu atau dua orang yang mengalami kesulitan seperti ini dan akan disampaikan ke puskesmas. Ini dari puskesmas ada jadwal untuk turun ada pemeriksaan lihat itu persoalan seperti apa. Mungkin yang saya lihat itu kaitan dengan kampung nabi itu mungkin perlu sekali kalau menyangkut yang pengadaan tenaga ini. Itu menangani banyak hal. Misalnya kalau dia bantu di penanganan itu anak-anak yang stunting itu otomatis itu setiap tahun itu stunting itu akan dengan sendirinya akan berkurang. Nah, Sendiri desa Napan. Jadi jelas. Dan untuk di desa Napan ini ada bidannya ada berapa orang? Sementara yang ada Ibu Antoni Kasasi juga di Napan, Ibu Santi sendiri di sini dengan Ibu Jonita Sigi. Sementara Ade Jonita Sigi dia tidak bisa karena STR-nya belum ada. Ada yang bersangkutan dia sudah memiliki, tetapi karena sertifikat dengan STR-nya sama-sama hilang, jadi dia harus ikut ujian ulang. Sementara Ibu Antoni Kasasi dia sudah memiliki STR, tetapi STR-nya ada lagi karena kami sistemnya setiap 5 tahun harus diperpanjang. Sementara yang hidup adalah adik ini. Jadi dalam perjalanan kami menuju di tengah perjalanan tahun seperti ini dengan alasan kami seperti itu, saya datang untuk dipertimbangkan. Jadi saya secara pribadi saya terima atas pertimbangan dari BPD lalu teman-teman sekalian, saya menyatakan terima. Tetapi untuk mulai bulan ini kami tidak ada uang untuk bayar dulu. Kami akan bayar di bulan Januari ke sana. Nanti kan kami harus masukkan dulu di perencanaan desa untuk nanti kami akomodir dalam APBDes tahun 2021. Untuk tahun 2020 bersedia mengabdi saja.
mengabdi tanpa dibayar? Mau? Terima kasih, saya bersedia. Oh. Jangan dulu nanti ke Ya. depan baru ada biaya juga tidak apa. Ya, artinya kami nanti biaya di bulan Januari tahun 2021. Iya. Itu baru kami akan masukkan gaji 1 juta. Mau, he? Oke. Seperti begitu sah. Kami terima. Selamat